Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leni. Bagaimana kabarnya sore hari ini, Bu Ayu? Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja, Bu Leni. Syukurlah Bu Ayu. Bagaimana Bu Ayu, sehat? Iya, begitulah Bu Leni. Kelihatannya Hmm, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Ayu. Semoga kita semua selalu diberi nikmat kesehatan ya Bu ya. Iya, Bu Leni. Pada pertemuan kali ini, apa yang mau Bu Ayu sampaikan mengenai permasalahan atau hambatan yang Bu Ayu hadapi yang kita bicarakan kemarin gitu. Iya, jadi begini Bu Leni. Masalah profesional kita sebagai seorang guru, Bu Leni. Di sini saya merasa keprofesional saya sebagai seorang guru itu agak kurang saya nikmati. Kenapa? Karena uh, di sini saya harus apa ya, transisi dari jurusan saya dari pariwisata kemudian mengajar mapel kewirausahaan di SMA. Jadi itu merupakan hambatan yang sangat luar biasa juga buat saya, Bu Leni, karena basic saya, background pendidikan saya pun juga bukan dari prakarya begitu. Jadi itulah hambatan yang minggu lalu saya kasih tahu sama Bu Leni. Jadi sekarang masih belum bisa apa ya, belum bisa terjalankan dengan baik, Bu Leni. Mungkin Bu Ayu permasalahannya yang sedang dihadapi mungkin masa penyesuaian ya Bu Ayu ya atau masa transisi di Iya, mana Bu Ayu basicnya kan dari SMK ya Bu Ayu ya. iya Bu Leni, Bu betul. Ayu kan juga lulusan pendidikan yang di pariwisata ya Bu Ayu. Kemudian hambatannya di sini masa transisi dari SMK ke SMK itu mungkin Bu Ayu merasa kesulitan. Nah, di sini tujuan yang ingin Bu Ayu katakan pada percakapan kita sore hari ini itu kira-kira seperti apa Bu Ayu? Iya, tujuannya ya itu Bu Leni, supaya saya bisa menjadi seorang pengajar yang profesional di bidangnya. Kemudian bagaimana tekniknya saya bisa lebih profesional lagi dengan profesi yang saya ampuh saat ini, walaupun berbeda dengan background pendidikan yang saya ampuh sebelumnya, Bu Leni. Oh begitu Bu Ayu. Mungkin pada percakapan kita sore hari ini, kalau saya ambil dari yang telah Ibu Ayu sampaikan, di mana di sini hambatan yang sedang Ibu Ayu hadapi itu adalah keprofesionalan diri kita di dalam kita mengajar ya Bu Ayu ya. Seperti Iya, yang Bu Ayu katakan tadi, mungkin background atau basic Bu Ayu itu berada di SMK dan nyatanya Bu Ayu sekarang ditetapkan atau diberi penempatan pada SMA ya Bu Ayu ya. iya Bu Uh, Leni. ya. Jadi di sini kalau menurut Bu Ayu sendiri, apa yang akan Bu Ayu lakukan agar nanti proses belajar mengajar Bu Ayu di kelas dengan masa transisi ini sekarang bisa mencapai tingkat profesional kita di dalam mengajar, apalagi di mapel yang Bu Ayu ampuh sekarang ini. Iya, jadi yang saya lakukan adalah yang akan saya lakukan ya Bu Leni ya, Ya, untuk hal mencapai yang akan Bu Ayu lakukan. yang akan saya lakukan untuk mencapai ke profesional saya di bidang prakarya yang merupakan sebuah mapel yang baru bagi saya Bu Leni ya. Itu dengan memperdalam ilmu prakarya itu sendiri melalui literasi kita lebih banyak membaca, kemudian kita lebih banyak juga mencari informasi di internet, kemudian juga bisa berkolaborasi dengan guru-guru mapel prakarya yang sebelumnya pernah mengajar prakarya di sekolah itu, Bu Leni. Iya, iya betul sekali Bu Ayu. Di mana mungkin pada saat ini Bu Ayu sedang masa transisi mungkin agak sedikit sulit ya Bu Ayu ya untuk menjalaninya gitu. Di sini
misalkan dengan keadaan Bu Ayu yang berada di masa transisi ini, apa yang perlu Bu Ayu lakukan? Supaya nanti ke depannya pembelajaran yang Bu Ayu ampu sekarang ini bisa ditransfer ke murid-murid Bu Ayu yang baru sekarang ini. Jadi itu yang dapat saya lakukan boleh nih ya ke depannya itu untuk peserta didik kita supaya mereka mendapatkan hak mereka dalam apel ini adalah dengan kita memberikan yang terbaik lah pastinya kepada peserta didik. Untuk itu kita lebih banyaklah belajar terlebih dahulu sebelum kita mengajarkan kepada siswa. Nanti mungkin saya konsisten untuk lebih giat lagi belajarnya melalui platform-platform yang tersedia baik dari PMM, baik dari kurikulum yang mana saja, terus kemudian dari modul-modul ajar dan meminta kepada teman-teman yang lain, rekan sejawat yang pernah mengajar prakarya ini, baik di lingkungan sekolah ini maupun di luar lingkungan sekolah ini boleh nih. Iya, iya. Betul sekali Bu Ayu, tindak solusi yang sudah Bu Ayu sampaikan tadi. Mungkin setelah Bu Ayu melakukan hal seperti yang sudah Bu Ayu katakan tadi, mungkin Bu Ayu lebih berliterasi lagi dengan mapel yang sekarang ini. Kemudian Bu Ayu mungkin mencari referensi perangkat mengajar kita mungkin di internet gitu ya Bu Ayu ya untuk referensi pembelajaran kita. Jadi setelah Bu Ayu melakukan hal yang telah Bu Ayu sampaikan ini, apakah dalam menghadapi permasalahan ini Bu Ayu masih menemukan kendala? Masih boleh nih, masih ada beberapa kendala yang dihadapi saat ini, yaitu dari support lingkungan ya boleh nih ya, support lingkungan yang mungkin beranggapan kita sebagai pendidik ini serba bisa, cuman namanya juga kita masih transisinya dari SMK ke SMA ini membutuhkan support dan dukungan dari orang-orang terdekat terutamanya, baik itu dari pimpinan, kemudian dari lingkungan rekan-rekan kita di sekolah, begitu. Berarti Bu Ayu kan sudah menemukan solusinya kan dari paparan Bu Ayu yang tadi. Mungkin di sini Bu Ayu bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu kan. Di sini mungkin sedikit kendala lagi ya Bu Ayu ya yang menghambat gitu kan lancar jalannya proses pembelajaran di Mapel PKKWU. Mungkin di sini Bu Ayu untuk mengurangi hambatan tersebut, apakah Bu Ayu bisa enggak menjalankan keadaan seperti ini? Atau di sini mungkin untuk mengurangi hambatannya mungkin ada hal lain mungkin yang bisa Bu Ayu lakukan? Iya, di sini kendala-kendala dan hambatan yang terjadi tadi itu boleh nih cara saya untuk bisa keluar dari zona tersebut adalah dengan menunjukkan komitmen kita itu sebagai pendidik pasti harus bisa memberikan yang terbaik kepada siswa. Jadi dengan hal itu ketika kita belajar, kemudian orang-orang sekitar pun juga tahu kalau kita dia ini konsisten ya walaupun tidak mapelnya yang sebelumnya, tapi dia bisa mengendalikan apa istilahnya ya, memberikan ilmu tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta didik kita. Dengan itu mungkin orang-orang sekitar baik itu dari segi pimpinannya pun, kemudian teman-teman rekan-rekan yang masih kurang mensupport itu, mereka bisa melihat kalau kita bisa memberikan ilmu tersebut dengan komitmen kita yang sangat besar tadi boleh nih. Iya. Pemaparan Bu Ayu atau hambatan solusi yang sudah Bu Ayu sampaikan itu sangat bagus dan betul sekali Bu Ayu.
di mana kita sebagai seorang pengajar ini tentunya kita akan bersifat menuntun ya Bu ya. Di samping kita menuntun agar murid itu menjadi yang lebih baik atau menjadi lebih profesional juga sebagai murid, tentunya kita sebagai guru juga harus profesional terlebih dahulu di dalam menguasai materi ya Bu Ayu ya. Iya boleh nih. Jadi di sini menurut Bu Ayu, bagaimana cara Bu Ayu untuk mewujudkan agar Bu Ayu nanti bisa mengajar mapel PKKWU ini dengan baik dan maksimal? Ya, dengan kita terus belajar dan mencari informasi, kemudian kita sudah terbiasa dengan apa yang kita pelajari tersebut, nantinya menjadi sebuah pembiasaan kita, Bu Leni, untuk memberikan ilmu itu kepada peserta didik. Karena kita mengulang-ulangi lagi, kita mendalami lagi ilmu tersebut, sehingga tujuan akhir kita menjadi profesional di bidang mapel tersebut itu semakin terasah dia. Semakin terasah dan keterampilan kita pun juga akan semakin meningkat. Walaupun di awalnya saya merasa itu adalah suatu hambatan yang cukup berat ya Bu Leni ya, cukup berat sekali karena mempelajari mapel yang baru. Tapi dengan kita giat, dengan adanya support yang luar biasa dari lingkungan sekitar, kemudian juga adanya kolaborasi dengan peserta didik kita dalam menjalankan mapel tersebut, itu dampaknya nanti kita akan terbiasa Bu Leni. Sama halnya mapel yang pernah saya ajarkan sebelumnya ini, itu udah sekitar 10 tahun saya mengajar itu dan itu selalu, dan kita bisa update dengan perkembangan teknologi sekarang. Nah, kita akan terbiasa. Disitulah dinilai keprofesionalan kita sebagai seorang guru nanti Bu Leni. Iya betul sekali Bu Ayu. Dengan kita terbiasa, maka ilmu itu sendiri akan terasa mendalam ya Bu Ayu. Dan ya, akan mengalir aja dia nanti Bu Leni. Dan kita pun akan bisa bermain peran gitu ya. Sebagaimana peran Bu Ayu ini kan peran yang baru ya Bu Ayu ya. Jadi kita melakukan peran yang baru itu pasti kita akan lebih terasah dan terbiasa, lama-kelamaan akan terbiasa untuk meningkatkan keprofesionalan kita di dalam mengajar. Nah, di sini Bu Ayu, adakah seseorang yang membantu Bu Ayu untuk lebih bisa atau dapat mengajar mapel PKKWU ini dan mungkin yang bisa memberikan Bu Ayu motivasi gitu? Iya, yang di sini yang sangat membantu saya tuh Bu Leni ya, waktu pertama kali saya mengampu mapel tersebut, yaitu adalah rekan sejawat yang mengajar prakarya ini sebelumnya, yang mana beliau juga tidak mengampu mapel yang sesuai dengan background pendidikannya. Nah, jadi disitulah saya belajar bagaimana dia juga mengasah kemampuannya di bidang prakarya, dan dia juga masih baru juga di mengampu apel tersebut. Nah, disitulah dia memberikan berbagai hal, teknik, cara mengajarnya bagaimana. Karena sebelumnya beliau juga mengajarkan mapel tersebut. Jadi setelah saya memegang mapel itu, nah beliau kembali ke mapel asalnya lagi Bu Leni. Jadi beliaulah yang mensupport saya untuk bisa lebih tekun belajar, mendalami ilmu prakarya tersebut. Iya, berarti yang memberikan Bu Ayu support itu bukan rekan sejawat yang di satu mapel ya Bu Ayu ya? Kebetulan dia background pendidikannya berbeda, tapi dengan kondisi yang sama lah saat ini Bu Leni ya. Kemudian dia juga harus dituntut untuk bisa mengajar mapel tersebut. Berarti kan beda backgroundnya Bu Ayu ya? Iya, beda background, betul. Ada nggak di sini seseorang yang satu mapel gitu dengan Bu Ayu yang bisa membimbing Bu Ayu untuk mengajar di mapel PKKWU ini? Mungkin rekan sejawat yang satu mapel, mungkin Bu Ayu kan bisa bertukar pikiran atau bisa saling sharing gitu. Ya, ada nggak?
Kalau di lingkungan sekitar sekolah ini tidak ada Bu Leni, karena saya guru satu-satunya di situ yang mengampu mapel prakarya. Cuman saya tetap berkolaborasi dengan rekan-rekan secara online gitu Bu Leni. Baik itu mengirimnya melalui WA atau dari grup prakarya dari yang tersebar di seluruh Indonesia lebih tepatnya. Iya, iya, betul sekali Bu Ayu. Mungkin dengan kita online atau secara daring pun kita juga akan bisa menambah ilmu atau meningkatkan ilmu ya Bu Ayu ya. Iya. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, mungkin dari percakapan kita kali ini mungkin kan Bu Ayu kan sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sudah Bu Ayu hadapi. Jadi kalau boleh saya tahu dari percakapan kita hari ini, apa yang dapat Bu Ayu simpulkan gitu? Ya, yang dapat saya simpulkan Bu Leni dari percakapan kita yang mungkin sudah hampir 16 menit ya Bu Leni ya. Ya, Yang iya. saya tangkap adalah bagaimana saya bisa menyemangati diri sendiri untuk bisa terus giat belajar, mengampu mapel tersebut, kemudian bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik buat peserta didik walaupun saya mengampu mapel yang baru, dan itu tidak membatasi kemungkinan kita untuk lebih belajar giat lagi dari berbagai aspek Bu Leni. Jadi di sini sangat luar biasa sekali percakapan kita. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Leni. Iya. Plus sekali ini kesimpulan yang saya dengar dari Bu Ayu. Bagaimana di sini mungkin kita akan lebih fokus dulu terhadap diri kita sendiri ya Bu Ayu ya. Dimana di sini kita harus menyemangati diri kita terlebih dahulu. Kita mulai mencari literasi-literasi yang berhubungan dengan mapel kita, kemudian mencari beberapa referensi yang berhubungan dengan pembelajaran kita, di mana nanti pembelajaran yang akan kita berikan itu pasti yang terbaik untuk peserta didik kita. Iya, Karena kita adalah among yang akan menuntun mereka pada saat pembelajaran. Nah, baiklah Bu Ayu, mungkin di sini kita sudah berada pada sesi terakhir ya Bu Ayu ya. Iya Bu Leni. Berarti pada sesi terakhir ini, bagaimana perasaan Bu Ayu sekarang setelah kita melakukan percakapan yang cukup panjang ini? Ya, perasaan yang saya dapatkan adalah saya merasa lega Bu Leni ya. Saya merasa lega karena di berbagai hambatan yang telah saya alami tersebut, dengan saya melakukan komunikasi dengan Bu Leni, percakapan kita dari tadi itu sudah membuat saya agak merasa lega untuk bisa menjadi seorang guru yang profesional di bidang ini Bu Leni. Iya Bu Ayu. Alhamdulillah sekali ya Bu Ayu ya. Saya sangat senang sekali karena Bu Ayu sudah sedikit merasa lega gitu kan. Mungkin di sini Bu Ayu bisa juga nanti kalau misalkan masih ada terjadi kendala atau hambatan mungkin dari segi lainnya, mungkin kita akan bisa saling sharing kembali atau saling berbagi kembali pada kesempatan berikutnya. Iya, nanti saya akan menghubungi Bu Leni kembali kalau saya mendapatkan berbagai hambatan lagi ke depannya. Iya Bu Ayu. Jadi sampai di sini dulu ya Ayu, pertemuan dan percakapan singkat kita. Semoga apa yang sudah kita bincangkan hari ini bisa bermanfaat. Kemudian salam sehat ya Bu Ayu untuk kita semua dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Leni ya, atas waktunya. Sampai ketemu lagi ya Bu Leni ya pada kesempatannya. Ya, sama-sama Bu Ayu. Kembali kasih. Nanti saya tidak akan mengganggu Bu Leni ya kalau saya membutuhkan bantuan Bu Leni lagi.
Iya iya Bu Ayu, silahkan konfirmasi saja. Kapanpun Bu Ayu membutuhkan saya, insya Allah saya siap ya Bu ya. Nanti kita akan mencarikan Iya, baik Bu Leni. Terima kasih Bu Leni, selamat malam. ya, sama-sama Bu Ayu.